Marta boleh menambahkan lagi Bu, bagaimana tadi melihat proses pemilu, masa pencoblosan sampai masa penghitungan ini? Kita mungkin semua terkaget-kaget ya. Terkaget-kaget itu mulai dari Gibran didorong untuk menjadi cawapres. Itu benar-benar penguasa mengkondisikan bagaimana Gibran yang kita ketahui bahwa anak dari Pak Jokowi untuk jadi cawapres dengan MK diobok-obok, yang mungkin kita tahu Pak Anwar Usman sebagai pamannya Pak Gibran. Di situ kita udah terkaget-kaget, tapi kita mungkin 01 pun maupun 03 tetap yakin bahwa kita dapat memenangkan paslonnya masing-masing. Kita tetap bergerak, tapi dengan berjalannya waktu dari bulan Oktober sampai saat ini, kita mungkin bisa melihat pengkondisian Pak Jokowi di lapangan, seperti mungkin Pubutet Kertarajasa sedikit bersuara ditangkap. Itu sepertinya TNI Polri juga dikondisikan, sehingga masyarakat juga dapat melihat bagaimana dalam proses pemilu ini benar-benar kelihatan, gak usah semua secara kasat mata bisa melihat bahwa benar-benar ada kecurangan. Yang terakhir saat ini adalah bagaimana suara pemenangan paslon 02 dengan mengkondisikan Sirekap, KPU dan Bawaslu itu untuk memenangkan 02 untuk dalam memimpin negara ini. Jadi kalau saya bilang demokrasi benar-benar mundur, sedangkan kita aja mengajarkan ke anak kita supaya dalam hidup ini, dalam sebuah pertandingan tidak boleh curang. Tapi kok kenyataan di lapangan bahwa pemimpin kita sendiri menunjukkan bahwa dalam sebuah pertandingan bagaimana caranya mengkondisikan, mungkin dibilang curang, supaya anaknya sendiri dapat memimpin negara ini. Itu sih yang hati nurani kita bersuara agar negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar menjadi seseorang pemimpin yang dengan cara bertanding dengan jujur dan adil. Itu sih. Oke, baik. Tadi saya menggarisbawahi di mana jurdilnya harus dikawal, banyak yang tak biasa. Dan demokrasi makin rusak. Gimana menurut Bang Al-Ghazali? Jadi catatan saya yang pertama ada dua ya. Ontologi dari pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dan dalam sistem election di Indonesia itu menggunakan dengan demokrasi representatif. Antara rakyat sebagai pemberi kedaulatan dan anggota parlemen, anggota partai politik sebagai penerima kedaulatan, itu di pertengahannya ada partai politik. Nah, partai politik ini punya utang budi pada rakyat yang luar biasa di sesi krisis election yang sedang kita hadapi ini. Sampai pada kemudian munculnya relawan ini, itu bagian dari penurunannya indeks demokrasi kita. Dan itu survei seluruh negara-negara di Eropa, di bulan Amerika, begitu juga Indonesia. Itu survei lembaga publik paling rendah kepercayaan itu partai politik gitu. Karena hampir 3 periode ini partai politik dengan kinerja yang begitu rendah, maka muncul relawan. Saya Pak Joko Widodo juga menang karena relawan bekerja itu. Sekarang relawan bekerja lagi. Kenapa demikian? Karena ada krisis di parlemen yang itu juga bagian dari krisis kelembagaan, badan politik itu partai politik. Jadi tadi sudah diterangkan semua ini ya, bahwa ada kecurangan demi kecurangan, baik itu pra pemilihan umum atau setelah perhitungan berlangsung, dan itu sudah diketahui semua orang dan bisa diverifikasi. Tetapi pada intinya adalah bahwa rakyat sudah mengetahui itu, dan sekarang itu gantungan terakhir demokrasi itu pada partai politik sekarang. Melalui apa? Melalui wakil rakyat di parlemen. Nanti kita bicara itu penyelesaian politik atau penyelesaian hukum. Itu pengantar pertama saya itu. Oke, tadi saya sudah menggarisbawahi kata-kata kecurangan, indikasi kecurangan. Lalu bagaimana nih langkah hukum ke depan yang akan ditempuh masing-masing kubu paslon dari 01 mungkin atau 03? Kalau saya sendiri dari pendukung 01, jadi berharap bahwa partai-partai ini harus tetap istiqomah. Jadi partai-partai ini harus melihat harapan rakyat.
kita ini bekerja untuk mendukung ini kan bukan sehari dua hari, 2,5 tahun dan konsentrasi penuh itu luar biasa, pakai uang sendiri. Jadi pesan dan kesan saya, harapan kami dari relawan ini bahwa baik partai pengusung dari 01 dan 03 harus membuktikan nih saatnya ini bahwa mereka harus mendukung rakyat dalam hak angket ini. Jangan sampai nanti ini ada operasi yang berbau-bau uang dapat menggoda kawan-kawan. Tapi saya yakin bahwa kawan-kawan di DPR ini untuk sekali ini tidak tergoda. Mudah-mudahan seperti itu dan tetap pada garis rakyat untuk membantu demokrasi ini menjadi lebih baik. Okay. Mungkin Bang Cervi bisa nambahin? Ya, kalau saya melihat apapun persoalan yang terjadi, kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini, itu tetap harus melalui saluran hukum. Karena kita ini negara hukum. Cuman persoalannya ketika hukum ini sudah tidak berjalan, hukum ini sudah tidak normatif, hukum ini sudah macet, kita kembali lagi kepada produknya. Jadi hukum itu produk politik. Gitu kan? Ketika produk politiknya udah mampet, ya kita kembali. Nggak perlu hukum sebagai pijakan ketika norma-norma hukum sudah dilanggar, etika-etika hukum sudah dilanggar, harus masih ada satu lagi pintu keluar atau pintu masuk untuk menyelesaikan, yaitu dengan jalur politik. Karena yang kita harus tahu sama-sama, hukum itu produk politik. Jadi kalau produknya sudah tidak bisa kita pakai, kita naik satu step lagi, kita menyelesaikan secara politik. Nah, kawan-kawan ini sekarang lagi menuju ke sana, walaupun simultan. Jalur hukum tetap dilalui, jalur politik tetap dilalui. Kenapa? Ketika jalur hukum ini macet, ketika jalur hukum ini tidak lagi menjadi harapan, masih ada pintu satu lagi, yaitu jalur politik yang melalui DPR. Nah, dan begitu juga melalui masyarakat, dikembalikan lagi yang punya kewenangan, dikembalikan lagi yang punya kekuasaan, yaitu rakyat. Gitu. Nah, ketika rakyat bergerak bukan berarti itu ilegal, itu legal, karena kekuasaan itu di tangan rakyat. Jadi negara ini terbentuk, salah satu komponen negara itu rakyat. Nah, ketika ada rakyat baru bisa ada negara. Nah, kalau negara ini, pemerintah ini, elit politik ini udah tidak mendengar rakyat lagi, ya berarti bukan suatu negara lagi. Nah, berarti menurut saya, tadi dua-dua ini harus simultan. Proses hukum, karena kita negara yang sudah disepakati itu negara yang berdasarkan hukum, kita jalankan. Nah, tapi dengan catatan, ketika hukum ini tidak berjalan sesuai dengan norma-norma hukumnya, kita harus melalui dengan jalur politik. Nah, jalur politik ini pasti didominasi oleh stakeholder yang punya kuasa di negara ini, yaitu rakyat. Nah, suara rakyat, suara Tuhan. Berarti itu yang suara paling terakhir. Nah, itulah yang menurut saya, disinilah kawan-kawan relawan ini yang tidak boleh tinggal diam, karena Indonesia ini lagi bermasalah. Baik bermasalah secara ekonomi, secara politik, dan secara etika, adab. Gitu. Nah, ini kalau kita udah bisa bicara adab sudah mendasar. Kalau bangsa yang beradab sudah tidak beradab, gimana ceritanya? Nah, inilah yang harus sama-sama kita kita perbaiki ke depan. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, oleh rezim sekarang, kita membenahinya, jangan meniru cara-cara mereka ya. Kita dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang lebih lebih bermartabat